Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzaki Darmawan dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang HIV atau AIDS. Yang akan pertama saya jelaskan adalah mengenai HIV. Apakah HIV itu? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV menyerang limfosit yang disebut sel T4 atau sel T penolong atau juga T helper atau disebut juga sel CD4. HIV tergolong ke kelompok retrovirus yang memiliki kemampuan untuk mengcopy, cetak, atau mereplikasi. Yang kedua adalah AIDS. Apakah AIDS itu? AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan pengidap HIV amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. Cara penularannya bisa dari kontak seksual, contohnya heteroseksual, homoseksual, biseksual. Yang kedua, kontak darah, bisa dari transfusi, penggunaan jarum suntik berulang. Yang ketiga, ibu ke anak, bisa dari proses persalinan atau pemberian ASI. Penggunaan narkoba juga termasuk bisa menyebabkan HIV atau AIDS. Kontak sosial tidak akan menularkan HIV, contohnya main komputer yang telah digunakan oleh pengidap HIV, pakai handphone, duduk bersama, memakai WC yang sama, makan bersama, berjabat tangan. Itu tidak akan menularkan HIV. AIDS tidak menular melalui makanan, berjabat tangan, gigitan nyamuk atau serangga. Virus HIV ada di mana? Jumlah virus terdapat dalam darah, cairan vagina, dan sperma. Jumlah kecil terdapat dalam ASI, air liur, air mata, dan air kencing. Terbukti menular melalui darah, cairan vagina, sperma, dan ASI. Tidak menular. HIV tidak menular melewati nyamuk, karena nyamuk tidak bisa menularkan HIV atau AIDS. Nyamuk hanya menularkan malaria dan demam berdarah. Perilaku risiko tinggi atau RISTI untuk penularan virus HIV. Perilaku seksual RISTI, pasangan saya berganti-ganti, tidak pakai kondom, risiko penularan HIV dan IMS seperti kencing nanah, dan lain-lain. Pemakaian jarum atau alat suntik tidak steril, bersama-sama atau sharing, risiko penularan HIV, hepatitis, BNC, sifilis, dan lain-lain. Perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Masa periode tertular bisa dari 3-6 bulan. Kalau HIV bisa dari 3-10 tahun. Sedangkan AIDS bisa dari 1-2 tahun. Gejala klinis pada stadium AIDS, 2 dari 3 gejala utama adalah demam berkepanjangan dalam dari 3 bulan, diare kronis 1 bulan berulang maupun terus-menerus, penurunan berat badan 10% dalam 3 bulan. 1 dari 35 gejala minor. 1 batuk kronis selama 1 bulan. Infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh. Munculnya herpes zoster berulang bercak-cak gatal di seluruh tubuh. Penurunan berat badan secara drastis. Ini adalah foto orang yang terkena HIV atau AIDS. Berat badannya turun secara drastis. Lalu pengkurusan. Setelah itu ada pembesaran ken limfe di leher. Contohnya seperti di gambar. Jamur di lidah. Contohnya seperti ini. HIV di camber candidiasis yang ada di bibir. HIV sifilis yang ada di tangan.
HIV ditambah tumor, HIV kaposis sarcoma. Ini adalah foto orang dengan HIV atau AIDS, atau juga bisa disebut ODH, penderita HIV atau AIDS. Ini adalah salah satu orang yang terkena HIV, wanita muda yang diinfeksi HIV dan mendapatkan pengobatan TB paru yang mengalami alergi obat. Meskipun obat segera dihentikan, reaksi tetap berkembang mengenai selaput lendir, bola mata, hidung, dan puncal. Kondisinya membaik dengan pengobatan steroid sistematik. Lalu yang kedua ada bayi umur 1 minggu menderita herpes simplex yang luas, lahir dari ibu yang menderita AIDS dan herpes genitalis pada saat melahirkan. Sampai saat ini, AIDS belum ada obatnya. AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan saja. AIDS mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etis, agama, dan hukum. AIDS cepat atau lambat akan menyentuh semua aspek kehidupan bangsa dan negara. AIDS akan mengancam upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas SDM. Dampak epidemi AIDS pada pembangunan apa saja? Contohnya di ekonomi, produktivitas akan menurun, pendapatan keluarga menurun, kemiskinan otomatis akan naik, pelayanan masyarakat, kesehatan, pendidikan juga akan turun, biaya pengobatan akan naik. Bagaimana jika sudah tertular HIV? Harus segera periksa lab atau darah. Di Magelang sudah ada di klinik FCT, Volumetry Counseling and Testing. Bisa dilakukan di BP 4 Kewarasan, biaya gratis 1 kali 1 bulan. Obat diberikan secara gratis dan diminum seumur hidup. Bisa diperoleh di RSUD dokter koordinasi dengan tim HIV atau AIDS rumah sakit dulu. Ini bisa datang ke sini untuk pengobatan HIV. Upaya pencegahan dalam masyarakat umum. Pertama, pendapat agama dan ketahanan keluarga. Pendidikan sebaya atau pemberdayaan remaja dan generasi muda. Say no to drugs and free sex. Penjangkauan di tempat kerja, fokus lelaki. Pembayaran dan perlindungan perempuan dan remaja putri. Ini adalah pencegahan HIV atau AIDS. Abstinent, tidak berhubungan seks. Be faithful, setia dengan pasangannya. Konsisten menggunakan alat pelindung. Don't use sharing needle, jangan gunakan jarum suntik tidak steril. Education, embuskan informasi HIV, AIDS, dan IMS. Mari kita selamatkan generasi. Ya, sekian video dari saya mengenai HIV dan AIDS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.